ada tanggapan daripada Ketua PBNU bidang keagamaan. Ya, ini Ketua PBNU langsung yang mengomentari tulisan atau penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya mengakhiri polemik nasab Alwi oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi. Jabatannya adalah Ketua PBNU bidang keagamaan. Nah, di sini pendahuluan dan tulisannya sangat panjang sekali, teman-teman. Maaf sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau Ketua PBNU bidang keagamaan, saya pikir tulisan tersebut sama sekali ketinggalan kereta. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gerakan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu video yang ini cukup menarik, di mana salah seorang tokoh ya merespon hiruk pikuk masalah nasab habaib. Beliau katanya menanggapi tulisan Kiai Imaduddin Usman. Siapa orang ini? Beliau adalah petinggi organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ketua bidang keagamaan, yakni Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi, yang menurutnya sudah mengikuti perkembangan dan dinamika di media, juga sudah membaca tulisan Kiai Imaduddin Usman. Beliau mencoba untuk kemudian mengatakan bahwa apa yang menjadi polemik hari ini dari tulisan Kiai Imaduddin Usman itu dinilainya itu kurang ilmiah. Nah, apakah betul bahwa tulisan Kiai Imaduddin Usman sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bidang Keagamaan PBNU ini demikian adanya, atau seperti apa? Tentu kita penasaran, bagaimana tidak, bahwa baru kali ini PBNU kemudian bicara secara tegas ya, dan tentu juga dengan logika ilmiah yang dia pakai, karena menurutnya dia sudah mengikuti perkembangannya. Ya, dia juga menulis, ya, artinya ini tulisan dibalas dengan tulisan. Ini baru akademik namanya. Nah, seperti apa ulasan dari Kiai Ahmad Fakhrul Razi dalam membaca tulisan Kiai Imaduddin Usman? Tentu kita ya penasaran untuk mengetahui itu semua. Dan betulkah bahwa kemudian apa yang ditulis oleh Kiai Ahmad Fakhrul Razi ini membantah apa yang menjadi temuan-temuan Kiai Imaduddin Usman? Ya, tentu kita akan lihat. Nah, seperti apa ulasannya? Mari kita simak sama-sama. Ketua PBNU bidang keagamaan, ya, ini Ketua PBNU langsung yang mengomentari tulisan atau penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya mengakhiri polemik nasab Alwi oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi. Jabatannya adalah Ketua PBNU bidang keagamaan. Nah, di sini pendahuluan dan tulisannya sangat panjang sekali, teman-teman. Beberapa poin sudah saya baca, dan ketika saya baca itu sama sekali ternyata tulisan dari Ketua PBNU ini tidak menjawab dari persoalan yang dilayangkan atau dari penelitian inti pokok, ya, penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi poin-poin krusial tentang penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak dijawab oleh PBNU, Ketua PBNU bidang keagamaan di sini. Bukan Gus Yahya, ya, tapi memang Kiai Haji Fakhrul Razi di sini. Saya tidak tahu apakah beliau ini tidak membaca atau tidak mengikuti atau tidak upgrade terhadap penelitian-penelitian sekarang. Karena setelah saya simak ini, rujukan-rujukan yang diambil oleh beliau adalah rujukan-rujukan yang sudah dibahas sejak pembahasan lalu. Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Toba, Imam Ibnu Inbah atau Inabah atau Ambalah, kemudian ada Said Muhammad Al-Kazim, ada Imam Al-Amidi An-Najafi, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Al-Husaini, kemudian ada Imam Murtadha Az-Zabidi, kemudian ada Imam Syamsuddin As-Sakhawi, dan masih banyak lagi seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian juga Sadqom, ada juga Sirajuddin Ar-Rifai, kemudian ada Al-Muhibbi, kemudian Abu Alamah Al-Muayyadi. Di situ semua ditulis dalam rujukan yang digunakan oleh kiai tersebut. Ini punten, sangat punten Kiai, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau, bahwa tulisan ini sama sekali tidak menjawab inti soal dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitu, ya. Jadi dalam persoalan ini saya pikir beliau Ketua PBNU bidang keagamaan ini punten, dengan segala rasa hormat saya katakan ketinggalan kereta. Saya teringat dulu ketika ulama Malaysia juga, ya, seorang cucu dari Mufti Mekah
itu juga mengomentari tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan cara yang sama, yaitu ketinggalan kereta, maaf punten. Dan di sini teman-teman ada sebuah klaim yang dilakukan oleh Ketua PBNU bahwasanya apakah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini layak dijadikan atau dinobatkan sebagai pembaharu, yang padahal penelitian semacam ini sudah dilakukan terdahulu oleh orang-orang terdahulu, yaitu diantaranya ada Syukri Murad Murad Syukri ya, yang dari Wahabi itu ketika mempertanyakan nasabah Alawi, yang padahal Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini bukan seorang plagiator, karena sistem penelitian dengan Murad Syukri itu sangat berbeda sekali. Inti poin yang dipersoalkan dalam penelitian nasabah Alawi ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani lebih tajam dan lebih mengakar, lebih mendalam, lebih bukan radikal dalam pengertian pergerakan politik itu yang kemudian menjadi simbol perlawanan bagi mayoritas, bukan, tapi radikal dalam pengertian mengakar. Nah, penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sama sekali berbeda dengan Murad Syukri. Kalau Murad Syukri kan itu sudah terbantah, sudah selesai, dan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini bukan bukan plagiasi ke beliau itu, ke Murad Syukri, bukan, sama sekali berbeda. Kalau kita baca penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan Murad Syukri dari beberapa poin-poin yang sangat sangat inti itu sama sekali berbeda. Walaupun saya tidak mengatakan di sini apakah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani seorang mujaddid atau bukan itu persoalannya. Tapi memang beda, artinya tidak sama kalau kita menyamakan Kiai Haji Maduddin dengan Murad Syukri, gitu Pak ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ini apakah selama lebih dari 1000 tahun lebih baru ada mujtahid bernama Imaduddin dari Banten, dan sebelumnya ada seorang Wahabi dari Jordania yang bernama Murad Syukri di pertengahan tahun 1900-an Masehi yang baru cerdas, ngerti dan sadar akan hal ini? Lah, ini saya pikir pernyataan yang tidak pantas ya. Begitu ya. Kemudian di bawahnya kemarin penulis sudah posting 47 judul kitab yang menulis nasab Bani Alawi di grup WA BM Nusantara, dan semua ini dan semua menurut mereka para pembenci Bani Alawi, semua kitab itu hanya bohong dan palsu karena tidak sezamannya. Bagaimana bisa ribuan tahun ada kebohongan para ulama yang rapi terpublikasi sedemikian rapi tanpa bantahan, padahal semua ulama tahu bahwa penisbatan nasab palsu pada Rasulullah adalah dosa besar dan perbuatan terlaknat. Hal ini disebut dalam sebuah hadis sahih Bukhari juz 4 halaman 120 yang isinya tidaklah seorang mengaku-ngaku sebagai keturunan selain ayahnya sedangkan dia mengetahui itu terkecuali dia melakukan kekufuran atau dosa besar, dan siapa yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari sebuah kaum kabilah padahal ia bukan bagian dari kabilah tersebut, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Nah, punten kalau kita melihat bagaimana tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, tidak pernah Kiai Mat mengklaim atau menjustifikasi kebohongan terhadap mereka yang telah mencatat nasab Alawi. Tapi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu berkesimpulan dalam penelitiannya bahwa nasab Alawi itu diinterpretasikan oleh Habib Ali Asakron di abad ke-9 melalui Al-Jundi atau Al-Janadi yang menuliskan nama Abdullah, dan itu pun tidak sesuai dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dan inti pokok dari penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu mempertanyakan tentang kesahihan Ba'alawi, tentang syuhra wal istifadahnya Ubaidillah di abad sezaman atau yang mendekati. Karena kitab-kitab sezaman dan kitab-kitab yang mendekati dengan sezaman itu tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah, tidak ada yang menyebut nama Abdullah. Ya, kalau di Al-Jundi itu kan nanti apakah Abdullah, apakah dia Tawaddu kemudian Ubaid, ya, itu di Al-Jundi ya. Nah, Habib Ali Asakron menginterpretasi di dalam tulisan Al-Jundi atau Al-Janadi itu menginterpretasikan Abdullah sebagai Ubaidillah. Nah, mulai dari sinilah kemudian Ubaidillah itu dicatat oleh ulama-ulama setelahnya. Jadi begitu yang saya pahami dari penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, dan tulisan ini dari Ketua PBNU yang saya pahami, Ketua PBNU dalam bidang keagamannya, Dr. Andus Kiai Haji Punten, Kiai Haji Fakhrul Razi, ini sama sekali tidak menjawab persoalan. Begitu ya. Dan bagian penutupnya sangat panjang sekali, teman-teman bisa bisa baca sendiri sajalah. Tulisan ini sudah masyhur di grup-grup WhatsApp juga. Saya dapatkan di beberapa kawan netizen WhatsApp dan juga beberapa mungkin di media juga sudah ada ya. Jadi begitu. Bahkan dari Said Ar-Rajai menemukan manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Ayatullah Mar'asyi yang merupakan nasabah dari klan Syiah, juga mengakui dengan jelas
keabsahan nasab Ba'alawi sebagai asrof keturunan Rasulullah SAW, artinya penemu manuskrip Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan pentahqiqnya pun tidak pernah memahami isi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini terkait keturunan Ahmad bin Isa sebagaimana yang dipahami Pak Imaduddin yang menafikan nasab Ba'alawi. Bahkan mereka mengeluarkan surat resmi yang isinya mengklarifikasi kesahihan nasab Ba'alawi. Nah ini yang perlu dipersoalkan. Kenapa di sini Pak Kiai meletakkan atau merujukan kepada Mahdi Ar-Rajai, sementara Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani telah menyatakan bahwasanya beliau berbeda memahami dari apa yang dipersoalkan atau dari apa yang dipahami oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai, dan Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani siap memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Mahdi Ar-Rajai. Kalau kita melihat surat Kiai Haji Matiuddin Utsman kemarin ya, tentang bagaimana Syekh Mahdi Ar-Rajai mengisbat nasab Ba'alawi dan juga tentang mengapa dirinya membatalkan nasab Ba'alawi. Dan ketika Syekh Mahdi Ar-Rajai memberikan pandangan tentang bagaimana beliau menisbatkan nasab Ba'alawi, seperti yang ditanyakan oleh Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani, bagaimana beliau ini mengisbat nasab Ba'alawi, itu jawaban dari Syekh Mahdi Ar-Rajai juga spekulatif. Karena faktor sosial lah, karena faktor politik lah, karena faktor apalah, keadaan lah, jangkauan segala macam, itu kan spekulatif. Tidak menunjukkan burhan, tidak menunjukkan bukti-bukti, tidak menunjukkan bayinah, tidak menunjukkan data-data di sana. Secara konkret, secara detail gitu tidak diberikan oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai, atau clue-cluenya itu tidak diberikan. Misalkan clue ada keterangan di teks di naskah itu tidak ada seperti itu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi keraguan dari Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani atas spekulasi Syekh Mahdi Ar-Rajai. Lantas kemudian Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani mempertanyakan data mana yang menyebutkan nama Ubaidillah di sezaman. Itu sangat penting. Orang-orang filologi ini pasti paham bahwa kitab sezaman itu sangat penting dalam sebuah penelitian ya. Jadi begitu, atau yang mendekati lah. Kalau penelitian Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani itu kan yang mu'asyir atau yang qoribah, atau yang dengan bahasanya itu yang primer dan sekunder begitu. Intinya tulisan ini yang saya bahas atau yang saya jadikan konten ini sama sekali tidak menjawab persoalan pokok yang sedang kita wacanakan di publik ini tentang bagaimana penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Intinya tulisan dari Punten Ketua PBNU bidang keagamaan ini, Kiai Haji Fahrul Razi, sama sekali ketinggalan kereta. Walaupun saya tidak bisa tanggapi satu persatu dari tulisan ini karena terlalu panjang, sementara konten saya ini terlalu pendek. Jadi intinya itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti bagaimana alur penelitian Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani, masih mending merujuk kepada YouTuber lah. YouTuber itu banyak yang upgrade ketimbang tulisan-tulisan semacam ini ya. Jadi artinya YouTuber itu karena memang setiap hari update atau seminggu 3 kali update, 2 hari sekali update, itu mesti memahami alur pembahasan dari penelitian Kiai Haji Matiuddin Utsman Al-Bantani ini ya. Jadi begitu kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau Ketua PBNU bidang keagamaan, saya pikir tulisan tersebut sama sekali ketinggalan kereta.